Manusia modern hidup dalam ketakutan yang aneh. Kita takut sepi, tapi kecanduan internet. Kita takut mati, tapi terus merusak diri sendiri setiap hari. Dan yang paling ironis, setelah pandemi besar mengguncang dunia, sekarang setiap kali ada kata virus baru muncul di berita, otak manusia langsung bereaksi seperti alarm kebakaran rusak. Panik, overthinking, teori konspirasi, doom scrolling sampai jam 3 pagi. Dan nama yang sekarang mulai muncul lagi adalah hantavirus. Kedengarannya seperti sesuatu dari film distopia murahan. Tapi pertanyaannya bukan cuma, apa itu hantavirus? Pertanyaan yang lebih menarik adalah, kenapa manusia langsung ketakutan bahkan sebelum memahami apa yang sebenarnya terjadi? Karena mungkin, virus paling berbahaya bukan yang masuk ke paru-paru, tapi yang masuk ke kepala. Hari ini kita akan membahas, apa sebenarnya hantavirus? Bagaimana penyebarannya? Seberapa berbahaya virus ini? Dan kenapa wabah seperti ini bisa menghancurkan mental manusia bahkan sebelum menyentuh tubuh mereka? Karena di era internet, ketakutan menyebar lebih cepat daripada penyakit. Apa itu hantavirus? Mari mulai dari fakta. Hantavirus bukan virus baru. Ya, internet suka membuat semuanya terdengar seperti ancaman misterius dari laboratorium bawah tanah. Padahal hantavirus sudah dikenal selama bertahun-tahun. Virus ini berasal dari kelompok virus yang biasanya dibawa oleh hewan pengerat, alias eikos. Luar biasa. Peradaban manusia sudah punya AI, robot, dan teknologi luar angkasa. Tapi tetap saja bisa panik gara-gara tikus. Hantavirus biasanya menyebar lewat urin tikus, kotoran tikus, air liur, atau debu yang terkontaminasi partikel dari hewan pengerat. Jadi tempat lembab, kotor, penuh tikus. Pada dasarnya adalah taman bermain virus ini. Dan masalahnya, banyak manusia hidup dengan kebersihan buruk sambil berharap tubuh mereka punya mode immortal. Gejalanya, awalnya terlihat biasa. Ini bagian yang membuat virus terasa menyeramkan. Awalnya, gejalanya terlihat seperti flu biasa. Demam, sakit kepala, nyeri otot, lelah. Jadi ya, secara teknis mirip kondisi sebagian besar pekerja kantoran setiap hari. Tapi pada beberapa kasus, hantavirus bisa berkembang menjadi kondisi serius. Terutama gangguan paru-paru dan pernapasan. Tubuh mulai kesulitan mendapatkan oksigen. Paru-paru dipenuhi cairan. Dan dalam kondisi tertentu, bisa berakibat fatal. Nah, disinilah internet mulai kehilangan akal sehatnya. Karena manusia modern punya trauma kolektif. Begitu mendengar virus dan paru-paru, otak langsung flashback ke pandemi sebelumnya. Dan tiba-tiba semua orang berubah menjadi detektif epidemiologi. Pandemi meninggalkan trauma kolektif. Sebelum pandemi besar beberapa tahun lalu, berita wabah mungkin hanya lewat begitu saja. Sekarang, satu headline tentang virus baru bisa membuat internet meledak. Karena manusia belum benar-benar pulih. Secara fisik mungkin iya. Tapi secara mental, belum tentu. Pandemi meninggalkan sesuatu yang lebih besar daripada penyakit. Trauma. Dan trauma membuat otak terus waspada. Sedikit ancaman muncul, otak langsung berkata, bahaya, bahaya, bahaya. Padahal belum tentu situasinya seburuk itu. Masalahnya, media modern hidup dari perhatian manusia. Dan perhatian paling mudah didapat melalui rasa takut. Coba bandingkan dua judul ini. Hantavirus sedang dipantau, dengan virus baru mematikan mengancam dunia. Kamu sudah tahu mana yang lebih viral? Karena ketakutan adalah bisnis terbesar di era digital. Internet adalah mesin panik massal. Dulu manusia panik secara lokal. Sekarang, panik bisa menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan menit. Satu video TikTok, satu tweet viral, satu thumbnail merah dengan tulisan virus baru. Boom.
Jutaan manusia langsung cemas bersamaan. Dan lucunya, banyak orang tidak benar-benar mencari fakta. Mereka mencari sesuatu untuk ditakuti. Karena otak manusia modern kecanduan stimulasi emosional. Scroll berita buruk. Panik. Refresh lagi. Cari update baru. Cari angka baru. Cari ancaman baru. Aktivitas ini punya nama. Doom scrolling. Kebiasaan modern di mana manusia terus mengonsumsi berita negatif meski tahu itu menghancurkan mental mereka. Seperti minum racun sambil berharap jadi lebih aman. Dampak hantavirus bagi mental manusia. Sekarang mari bicara tentang bagian yang jarang dibahas. Bukan cuma virusnya, tapi dampak psikologisnya. Karena wabah tidak hanya menyerang tubuh manusia. Ia menyerang rasa aman. Dan ketika rasa aman hancur, mental ikut runtuh. Saat berita virus menyebar, banyak orang mulai mengalami kecemasan berlebihan, overthinking, insomnia, paranoia, panik atak, ketakutan sosial. Orang mulai curiga pada lingkungan sekitar, takut keluar rumah, takut menyentuh benda, takut bertemu manusia lain. Dan perlahan, dunia terasa seperti ancaman permanen. Itulah yang dilakukan ketakutan jangka panjang terhadap otak. Manusia modern hidup dalam mode survival. Tubuh manusia dirancang untuk menghadapi ancaman sementara. Bukan ketakutan non-stop 24 jam. Masalahnya, internet membuat manusia hidup dalam mode survival terus-menerus. Setiap hari ada berita wabah, perang, ekonomi hancur, AI mengambil pekerjaan, krisis baru. Otak tidak pernah benar-benar istirahat. Dan saat stres berlangsung terlalu lama, tubuh mulai rusak perlahan. Tidur kacau. Emosi meledak. Fokus hilang. Motivasi mati. Ironisnya, banyak orang mengira mereka malas. Padahal sebenarnya mereka lelah secara mental. Dan wabah seperti hantavirus bisa memperparah semuanya karena memicu trauma lama. Kenapa manusia sangat takut pada virus? Karena virus tidak terlihat. Dan manusia takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol. Kita bisa melihat musuh di depan mata. Tapi virus tak terlihat, tak terdengar, dan bisa berada di mana saja. Ketidakpastian itulah yang menghancurkan mental manusia. Karena otak membenci ketidakjelasan. Otak ingin kepastian. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Dan pandemi mengingatkan manusia pada sesuatu yang paling mereka hindari. Bahwa hidup sebenarnya rapuh. Sangat rapuh. Satu organisme kecil bisa menghentikan dunia. Cara tetap waras di tengah ketakutan massal. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, berhenti menjadikan internet sebagai pusat kesehatan mentalmu. Tidak semua berita perlu kamu baca. Tidak semua video perlu kamu percaya. Tidak semua rumor layak masuk ke otakmu. Karena sebagian besar konten dibuat untuk memancing emosi, bukan memberi ketenangan. Kedua, fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. Jaga kebersihan. Istirahat cukup. Makan sehat. Kurangi doom scrolling. Karena kepanikan tidak membuatmu lebih aman. Ketiga, jaga hubungan sosial. Ketakutan membuat manusia terisolasi. Dan kesepian berkepanjangan bisa menghancurkan mental lebih cepat daripada yang disadari banyak orang. Dunia akan selalu punya ketakutan baru. Ini kenyataan pahitnya. Setelah hantavirus, akan ada virus lain. Setelah satu krisis, akan datang krisis baru. Karena dunia modern bergerak menggunakan kecemasan. Dan kalau kamu terus hidup dalam ketakutan permanen, kamu tidak benar-benar hidup. Kamu hanya bertahan. Mungkin itu sebabnya banyak orang sekarang terlihat kosong. Karena mereka lelah takut terus-menerus. Lelah hidup dalam alarm mental yang tidak pernah mati. Hantavirus memang nyata. Tapi ketakutan manusia seringkali jauh lebih besar daripada fakta sebenarnya. Dan di era internet, panik bisa menjadi wabah tersendiri. Bukan berarti kita harus cuek.
Tapi kita juga tidak harus hidup dalam paranoia tanpa akhir. Karena kesehatan mental juga perlu dijaga. Dan mungkin, cara paling waras untuk hidup di dunia modern adalah ini. Tetap sadar tanpa tenggelam dalam ketakutan. Tetap hati-hati tanpa kehilangan akal sehat. Tetap manusia. Di tengah dunia yang terus menjual rasa takut. Kalau kamu suka konten tentang psikologi manusia, kesehatan mental, dan sisi gelap dunia modern, subscribe sekarang. Dan tulis di komentar. Menurut kamu, internet membantu manusia tetap tenang saat wabah? Atau justru membuat semuanya lebih panik?